Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema tanda pertahanan mantan jauh lebih kuat daripada amalan yang kamu bacakan, ya. Dan ini solusinya. Nah, jadi kita beberapa waktu yang lalu saya buat di video short, ya. Cukup banyak saya lihat yang melihat video itu ketika pertahanan mantan itu jauh lebih kuat dari amalan kita, ya. Karena videonya short kan saya tidak bisa menjelaskan lebih rinci lagi. Nah, maka kita buat video yang ini agar penjelasannya bisa menjadi lebih rinci dan lebih jelas lagi. Kalau video short kan paling lama 1 menit, ya. Jadi bisa jadi mantan ini, ya, dia memiliki pertahanan ruhani, ya, batin itu secara alamiah. Kita lihat dia bukan ahli ibadah, ya, orangnya jauh lah dari ibadah, tetapi dia memiliki pertahanan itu secara alamiah. Turun-temurun, ya, mungkin karena dulu simbah-simbahnya itu adalah orang-orang yang laku prihatinnya memang kuat, ya. Kemudian orang-orang yang suka melakukan tirakat begitu. Nah, sehingga itu energinya menurun kepada anak cucu keturunannya. Walaupun anak cucu keturunannya ini beda dengan leluhurnya, tetapi energinya itu menurun, ya. Pagarnya itu langsung menurun secara alami, secara otomatis, sehingga dia memiliki pertahanan ruhani yang kuat, ya. Kemudian bisa jadi mantan ini memang orang yang ahli ibadah, ya, ibadahnya tekun dan seterusnya. Maka secara alamiah, ya, pertahanan batinnya akan menjadi sangat kuat. Atau mantan berada di tengah-tengah orang-orang yang rajin beribadah, ya, orang-orang yang ahli ibadah, orang tuanya ahli ibadah dan seterusnya. Setiap malam orang tuanya memagari anak-anaknya, ya, mendoakan begitu. Bahkan kita lihat tuh banyak orang tua ketika anaknya tidur, selesai mereka mengerjakan sholat malam, mereka datangi itu anak-anak yang sedang tidur lelap, kemudian ubun-ubunnya ditiup begitu dengan berbagai doa-doa. Nah, itu juga pemagaran yang kuat, ya. Jadi itu alamiah tuh, kalau orang tuanya memagari, anaknya akan punya pagaran yang kuat. Nah, sekarang apa tandanya ketika amalan kita itu energinya kalah kuat dibandingkan pertahanan mantan? Artinya seperti halnya cermin tuh, ya. Nah, kalau ada sinar tuh, kemudian sinarnya berbalik ke arah kita. Nah, kurang lebih begitulah. Ada beberapa tanda yang akan kita rasakan, ya, saat pertahanan mantan itu lebih kuat daripada amalan kita. Nah, sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa, ya, yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama, ya. Nah, jadi ada beberapa tanda yang kita rasakan.
Jadi ketika kita mengerjakan amalan itu, setelah itu kita merasa lebih kangen lagi kepada mantan. Kita merasa jatuh cinta lagi. Kita menjadi teringat terus-menerus kepada mantan. Terbayang-bayang. Nah, maka itu adalah tanda bahwa amalan yang kita kirimkan kepada mantan itu tidak bisa sampai atau tidak bisa menembus karena pertahanan ruhaninya jauh lebih kuat daripada amalan kita, ya. Nah, kenapa bisa terjadi demikian? Biasanya terjadi demikian karena amalan yang kita kerjakan itu tidak mendapatkan ijazah atau kita pelajari, ya, kita dapatkan doanya, kita dapatkan amalannya, tetapi kita tidak mendapatkan ijazah dari orang yang memiliki silsilah, ya, atau transmisi keilmuan amalan itu. Nah, kita bisa pelajari dari internet, dari buku, dari mana saja, tapi kita tidak mendapatkan ijazah dari guru yang memiliki ijazah itu, ya. Dan kemudian kita diam-diam kita amalkan. Jadi contoh sederhana itu, ya. Kita melihat video nih, seorang guru mengajarkan sebuah amalan, ya. Kemudian kita tidak meminta izin untuk mengamalkannya, kan banyak tuh yang bilang kobil tuh dan seterusnya. Kita amalkan saja, kita lihat, oh oke, begitu cara mengamalkannya, oh begini doanya, ini apa namanya zikirnya, kita amalkan, ya. Nah, kemudian kita mengamalkan itu tanpa mendapatkan ijazah dari guru tersebut. Apa yang terjadi? Yaitu tadi, ya, kita hafal, kita amalkan, tetapi kemudian dalam perjalanannya justru bukan mantan yang balik, tapi kita yang jadi tambah cinta. Ya, jadi itu ya yang pertama. Kemudian yang kedua, kita mengamalkan, tetapi amalan itu belum menyatu dengan diri kita. Ya, ibarat orang belajar tenaga dalam tuh. Ada 10 level. Dia baru punya level 2, sementara pertahanan lawannya itu levelnya 10, sudah sempurna karena diturunkan turun-temurun. Dia baru level 2. Ya, akhirnya berbalik ke dirinya sendiri. Ya. Ibarat orang latihan karate itu, ya, baru sabuk kuning. Dia mau komite, ya, melawan karateka lain yang sabuknya sudah sabuk coklat, misal begitu. Jauh tingkatnya. Ya, sabuk kuning, di atasnya sabuk hijau, di atasnya sabuk biru strip 1, biru strip 2, baru sabuk coklat. Ada 5 tingkat perbedaannya tadi. Nah, jadi itu, ya, amalan itu belum menyatu dengan dirinya, tergesa-gesa untuk segera diamalkan. Seharusnya bagaimana? Seharusnya dihafalkan dulu. Nah, kan selalu saya bilang tuh, dihafalkan dulu. Kalau sudah hafal, kita wiridkan, ya, sering dibaca. Misal ada waktu senggang, kita baca 100 kali, ya, agar energinya itu betul-betul menyatu dengan diri kita. Kalau energinya sudah menyatu dengan diri kita, kita bisa merasakan, ya, bahwa energinya bisa kita rasakan. Oh, sudah muncul nih, ya, energinya terasa. Kemudian boleh kita coba, ya, kita coba dulu tipis-tipis, ya, nyobanya. Tapi misal kita kangen kepada saudara kita, sudah 2 bulan tidak pernah menghubungi, kita bacakan amalan itu untuk saudara kita. Kita lihat, ya, apa reaksinya. Apakah bisa bereaksi atau butuh waktu lagi? Nah, artinya kalau butuh waktu lagi itu masih harus terus dimasakkan, dimatangkan, ya. Kalau kemudian dia sudah langsung memberikan respon, nah itu tanda bahwa amalan itu sudah matang, sudah masak, sudah menyatu dengan diri kita dan sudah siap untuk kita
amalkan, ya. Nah, jika memang sudah siap diamalkan, insya Allah, ya, tanda bahwa amalan itu meresap kepada mantan, ya mantan yang berbalik mencintai kita, bukan kita yang jadi tambah mencintai dia. Ya, jadi sebuah amalan itu dipilih, ya, amalan yang memang kita rasakan cocok untuk kita, tidak berat untuk kita amalkan, dan yang paling penting mengerjakannya secara rutin, terus-menerus, istiqomah. Di dalam sebuah hadis kita diajarkan ahabbul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang rutin, terus-menerus, walaupun itu sedikit. Ya, demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.